Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Jamaah Salman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti memberikan nikmat dan karunia-Nya nan tak terhitung banyaknya. Marilah kita juga bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad adalah Rasul dan utusannya. Semoga salawat dan salam selalu dicurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Mari kita juga saling bersama-sama mengingatkan dan mewasiatkan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jamaah Salman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam setiap rakaat salat kita diwajibkan membaca surat Al-Fatihah yang antara lain berisi doa sebagaimana yang dibacakan pada awal khutbah tadi, yaitu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yang artinya tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Terkait dengan ayat-ayat tersebut, dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat sebuah garis lurus bagi kami, lalu bersabda, ini adalah jalan Allah. Kemudian beliau membuat garis lain pada sisi kiri dan kanan garis tersebut, lalu bersabda, ini adalah jalan-jalan yang banyak. Pada setiap jalan ada setan yang mengajak kepada jalan itu. Kemudian Rasulullah membaca, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Al-An'am 153. Dalam menapaki kehidupan sehari-hari kita diberi pedoman hidup ke jalan yang lurus, panduan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, yaitu Al-Qur'anul Karim dengan arahan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an adalah pedoman yang lengkap bagi manusia dalam menjalin hubungan dengan Allah, dengan sesama manusia, dan dengan alam lingkungannya. Hadza basairul linnasi wa huda wa rahmatul liqaumi yuqinun. Al-Qur'an ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Jamaah Salman rahimakumullah, sebagai mahasiswa, sebagai dosen dan para peneliti, dalam aktivitasnya belajar dan meneliti juga
diperlukan panduan sebagai rambu-rambu sehingga kita tidak terseret pada arah yang keliru. Hal ini menurut khatib sangat penting, mengingat saat ini umat Islam belum menjadi lokomotif perkembangan sains teknologi. Namun sebaliknya, kita sebagai gerbong pada urutan yang mungkin agak di belakang. Meluruskan arah pengembangan sains dan teknologi yang banyak didorong oleh paham materialisme atau hanya curiosity merupakan hal yang tidak mudah. Mengambil alih penguasaan sains dan teknologi memerlukan waktu yang tidak pendek, beberapa generasi, bahkan beberapa tahun sebagaimana terjadi pada masa-masa yang lampau. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, Islam yang mengambil alih lokomotif peradaban termasuk di dalamnya sains dan teknologi telah membawa ilmu pengetahuan dan teknologi yang dipandu oleh ruh religius. Terjadi semacam peleburan, blending antara roh spiritual untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Para ulama adalah para ilmuwan. Banyak masjid pada masa itu yang dilengkapi dengan perpustakaan-perpustakaan yang lengkap. Muadzin adalah astronomers, adalah hal yang biasa pada masa itu. Para ilmuwan adalah ulil albab. Tidak ada istilah dikotomi. Mencari ilmu, melakukan penelitian adalah realisasi dari perintah Allah dan Rasul-Nya, dan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada roh spiritual dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai contoh kecil yang sering khatib sampaikan pada beberapa kesempatan adalah salah satu yang ditulis oleh Profesor David King, ahli sejarah ilmu pengetahuan dan salah seorang ahli penentu arah kiblat. Dalam makalah yang berjudul The Sacred Direction in Islam, a Study of the Interaction of Religion and Science in the Middle Ages, yang dimuat dalam Interdisciplinary Science, menuliskan Muslim astronomers from the 9th century onward dealt with the determination of Qiblah. They treated it as a problem of mathematical geography, and they produce highly sophisticated trigonometric and geometric solutions. Menjadikan Al-Quran dan pelaksanaan ibadah sebagai panduan atau inspirasi, sebagai rambu-rambu, termasuk dalam pengembangan sains dan teknologi, insya Allah akan banyak hikmah dan fadilah yang kita dapatkan, serta semoga menjadi amal saleh yang bermanfaat dunia dan di akhirat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dipandu, yang diinspirasi, yang distimulasi dari ibadah dan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala, ingin mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, telah menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Jamaah yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa di atas sangat berbeda dengan terjadi setelah itu, di mana peralihan penguasaan ilmu pengetahuan dari dunia Islam ke barat. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang dipelajari dari dunia Islam waktu itu, apakah di Seville atau di Toledo atau di beberapa negara-negara bangsa-bangsa yang sudah Islam waktu itu penduduknya, dibawa ke barat, tidak terjadi peleburan dengan spiritual. Namun sebaliknya terjadi ketidakselarasan, terjadi pemisahan, terjadi dikotomi antara keduanya. Kurang atau bahkan tidak ada panduan spiritual, tidak ada ruh spiritual, tidak diiringi dengan doa permohonan kepada Allah yang Maha Kuasa ketika mengembangkan sains dan teknologi, sehingga kemungkinan besar bahwa pengembangan didasarkan pada pemikiran manusia semata atau hawa nafsu manusia semata tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yang berada di gerbong belakang yang mengikuti arah perkembangan sains dan teknologi dengan paradigma materialisme menjadi kebingungan. Kadang terjadi benturan. Ini perlu kita cermati menurut Ihmat Khatib, mengingat Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar. Al-Baqarah ayat 11-12. Jamaah Masjid Salman yang dimuliakan Allah SWT, saat ini kita sadari masih langka atau bahkan sangat sedikit para ilmuwan atau mahasiswa sains dan teknologi yang juga memahami Al-Quran dengan ilmu-ilmu alatnya. Bahkan mungkin masih ada yang asing dengan Al-Quran. Pada sisi lain, banyak yang memahami bahasa Al-Quran namun kurang menguasai sains dan teknologi. Untuk itu, marilah kita semakin intensif untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Kita coba belajar bahasa Al-Quran, mengerti isinya, dan menjadikan pemandu, menjadi guidance dalam belajar, melakukan riset, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mari kita mencoba melengkapi dengan memadukan kampus kita yang di dekat kita, Institut Teknologi Bandung, dengan Masjid Salman sebagai sarana untuk mengembangkan sains dan teknologi secara terpadu yang dipandu oleh Al-Quran dan ajaran-ajaran agama kita. Semoga kita mendapat keberuntungan di dunia dan di akhirat. Jamaah Salman yang dimuliakan Allah SWT, beberapa langkah awal yang barangkali perlu kita upayakan antara lain adalah marilah kita terus memohon petunjuk kepada Allah SWT sebagaimana yang dibacakan di awal khutbah tadi. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Agar kita tidak salah niat dan tidak salah dalam menempuh jalan dan tidak merugi di akhirat nanti. Rasulullah SAW mengingatkan bahwa semua amal bergantung pada niat. Untuk itu kita luruskan niat. Kita juga diingatkan bahwa tugas kita di dunia ini tidak lain adalah untuk beribadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan demikian itulah agama yang lurus. Selanjutnya kita menjaga niat dalam pengembangan sains dan teknologi agar semakin mendekatkan diri kita kepada Allah SWT sebagai ulil albab, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Kita juga terus memohon pada Allah SWT, semoga apa yang kita lakukan ini adalah bermanfaat untuk manusia yang lain, sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Jamaah yang di Salman yang dirahmati Allah SWT, semoga dengan langkah-langkah kecil di atas, ayat Al-Quran dan ajaran ibadah kita menjadi pendorong, menjadi inspirasi pengembangan riset sains dan teknologi. Ratusan ayat Al-Quran yang secara eksplisit mendorong pengembangan sains dan teknologi perlu kiranya kita kaji dengan seksama. Sebagai contoh misalnya dalam surat 16 ayat 69 Allah berfirman yang artinya, kemudian makanlah dari tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikir. Pada ayat lain Allah SWT juga berfirman, kelanjutannya adalah, dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan bermanfaat bagi manusia, hingga akhir ayat. Adalah tugas kita untuk bersama-sama memahami sains teknologi dengan mengkaji ayat-ayat tersebut. Kita jadikan Al-Quran sebagai inspirasi
dan pendorong sains dan teknologi sehingga semakin mendekatkan kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi manusia yang penuh dengan manfaat dan selamat dunia akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallahi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Marilah kita tundukkan hati dan kepala kita untuk bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini, apa yang kita sampaikan ada manfaatnya dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Secara khusus mari kita doakan semoga jamaah haji yang wafat dalam peristiwa di Makkah dan di Mina menjadi syuhada. Juga semoga Baitul Maqdis dihindarkan dari kaum yang zalim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.